Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Kunita Utami dengan NIM 2020143206 dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menayangkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang dongeng, yaitu dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia tema 2 subtema 1 di kelas 3. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang pertama yaitu setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, tujuannya setelah kalian menonton video ini, diharapkan bisa mempraktikkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Baiklah, di sini saya mau nanya, siapa yang suka baca buku, terutama buku tentang dongeng? Wah, banyak sekali ya yang suka baca dongeng, termasuk saya. Nah, di sini saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu dongeng? Iya, benar sekali. Jadi, pengertian dongeng terdapat banyak versinya. Yang pertama yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengertian menurut yang lain-lain, yaitu dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ada yang tahu apa itu fungsi dongeng? Nah, benar sekali. Jadi fungsi dongeng itu yang pertama ada menyampaikan pesan moral atau pesan pendidik untuk pembaca. Yang kedua ada sebagai hiburan bagi pembaca. Nah, di sini ada yang tahu apa itu struktur dongeng? Seperti apa? Baiklah, jadi struktur dongeng itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada peristiwa, dan terakhir ada penutup. Nah, di dalam pendahuluan ini, pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Nah, contoh kalimatnya itu seperti pada zaman dahulu bla bla bla. Nah, yang selanjutnya yaitu pada suatu hari yang cerah. Nah, selanjutnya bla bla bla. Nah, itu termasuk kalimat pendahuluan. Selanjutnya yaitu struktur dongeng yang kedua ada peristiwa atau isi. Nah, peristiwa atau isi ini merupakan kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Nah, struktur dongeng yang terakhir yaitu yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini adalah kalimat untuk mengakhiri dongeng. Nah, contoh kalimat itu seperti akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Selanjutnya ada akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat penutup dalam struktur dongeng. Nah, di sini setelah kita mengetahui struktur dongeng, ada yang tahu ciri-ciri dongeng itu seperti apa? Nah,
Nah, jadi ciri-ciri dongeng itu yang pertama ada dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga yaitu pendahuluannya yang singkat, lebih menekan pada peristiwa atau isi. Nah, yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang terakhir, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari dongeng. Jadi, di dalam dongeng yang paling terpenting itu adalah unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita dongeng. Nah, di sini ada 8 unsur-unsur intrinsik cerita dongeng. Yang pertama yaitu ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada penokohan atau karakter, yang keenam ada sudut pandang, yang ketujuh ada majas atau gaya bahasa. Nah, yang kedelapan itu ada amanat atau pesan. Nah, contoh cerita dongeng yang paling populer di Indonesia, yang pertama yaitu ada Malin Kundang, yang kedua ada Bawang Merah dan Bawang Putih, yang ketiga ada Jaka Tarub, yang keempat ada Batu Menangis, dan tentu saja banyak lagi dongeng-dongeng yang populer di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik dan dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, semoga penjelasan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.